Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sakban calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kaur, Kabupaten Kaur, akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. G. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang ingin saya lakukan adalah menjadikan sekolah yang berpihak kepada murid, sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Adapun aset dan daya dukung yang dimiliki yaitu SDM yang ada di sekolah, fasilitas pendukung di sekolah, kearifan lokal, misalnya budaya masyarakat di lingkungan sekolah, potensi yang dimiliki murid, sumber daya yang dimiliki orang tua murid, wirausaha yang ada di lingkungan sekolah. Sementara tantangan kemungkinan akan dihadapi berupa, tidak memiliki SDM yang diharapkan, kurang mendapat respon dari teman sejawat, belum memiliki fasilitas pendukung di sekolah, tidak mendapat dukungan dari masyarakat di lingkungan sekolah, belum tergalinya potensi yang dimiliki murid, tidak mendapat dukungan dari orang tua murid, belum ada wirausaha yang ada di lingkungan sekolah. Solusi yang akan dilakukan adalah mencari SDM yang lain, melakukan pendekatan secara personal kepada teman sejawat, memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan sekolah, menggali potensi yang dimiliki murid, berusaha meyakinkan orang tua murid, mencari dan bekerja sama dengan wirausaha yang ada di lingkungan sekolah. Bayangan operasional yang akan dilakukan antara lain, menyajikan contoh konkret karya inovatif dan kreatif kepada siswa dalam membuat proyek, menyiapkan materi berupa karya inovatif dan kreatif, menyiapkan media yang diperlukan untuk menghasilkan karya inovatif dan kreatif. Mendokumentasikan hasil karya inovatif dan kreatif dalam bentuk portofolio, mempublikasikan hasil karya inovatif dan kreatif di lingkungan sekolah dan media sosial, melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan operasional yang telah dilakukan sebagai bahan tindak lanjut. Tahapan Bagja yang saya buat adalah, yang pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang saya harus lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa? Bagaimana strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan siswa yang kreatif dan inovatif? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, menyiapkan kebutuhan serta sarana-prasarana yang mendukung terjadinya pembelajaran yang berbasis proyek, menyiapkan rencana perubahan yang dilakukan untuk menunjang tercapainya siswa yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa guru yang sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek kreatif dan inovatif? Bagaimana strategi guru tersebut menerapkan pembelajaran berbasis proyek kreatif dan inovatif? Apa saja aset yang mendukung penerapan pembelajaran berbasis proyek kreatif dan inovatif? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, berkolaborasi antara semua warga sekolah, serta adanya sarana pendukung dan prasarana yang menunjang, mencari tahu dan mencatat beberapa usaha yang telah berhasil atau tercapai. Aset yang dimiliki.
A. Sumber daya, yaitu, berupa SDM yang ada di sekolah, dan fasilitas pendukung di sekolah. B. Kearifan lokal, misalnya budaya masyarakat di lingkungan sekolah. C. Potensi yang dimiliki murid. D. Sumber daya yang dimiliki orang tua murid. E. Wirausaha yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apa saja pembelajaran yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa? Bagaimana strategi mempertahankan kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa agar tetap berjalan? Apa saja yang diperoleh siswa setelah melakukan hal tersebut? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, membuat kegiatan proyek dengan memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah dan diinovasikan agar mempunyai nilai kreativitas, selalu memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan dan terus memberikan inovasi yang dapat meningkatkan kreativitas siswa, berdiskusi dan sharing bersama dengan siswa tentang hal tersebut. Yang keempat, adalah jabarkan rencana. Apa langkah sederhana yang perlu dilakukan dalam mewujudkan pembelajaran untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa? Apa bentuk daya dukung atau aset yang dilakukan guru? Tindakan atau penyelidikannya, yaitu, disiplin dan konsisten dalam setiap kegiatan, selalu memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan dalam upaya menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa, berkolaborasi dengan guru lain untuk merancang karya inovatif dan kreatif. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa? Kapan hal tersebut akan dilaksanakan? Bagaimana usaha untuk memberikan solusi terkait hambatan yang dihadapi? Tindakan atau penyelidikannya adalah seluruh warga sekolah, orang tua atau wali murid, dan pemangku kebijakan, membuat jadwal pelaksanaan sesuai dengan materi yang berbasis proyek, berkoordinasi dengan guru dan siswa dalam menyelesaikan solusi dan hambatan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.